membicarakan tentang asesmen nasional. Sebelumnya kita mulai dengan latar belakang kenapa adanya kebijakan asesmen nasional. Berdasarkan hasil PISA penelitian pada tahun 2018, kita 70% siswa memiliki kompetensi literasi di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum keterampilan sains. Ini menunjukkan bahwa data pendidikan di Indonesia itu di bawah 70% anak kita itu di bawah kompetensi minimum. Nah, kemudian kita lanjutkan. Apa sih pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional itu perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sisi pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi, pelajaran dan nilai ujian akhir apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa. Di sini asesmen nasional itu kita difokuskan pada pencapaian kompetensinya. Kemudian kita lanjut. Kita bandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada beberapa kriteria, mulai dari tujuan pendidikan, kemudian di sini jenjang pendidikan, kemudian level siswa, kemudian subjek siswa, model soal, satuan penilaian dan metode penilaian. Ada berapa banyak perbedaan di sini, terutama dalam bentuk tujuannya. Tujuan di sini sangat berbeda. Kalau di asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu pendidikan sistem satuan pendidikan, sedangkan untuk ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Itu bedanya. Kalau di asesmen nasional itu secara keseluruhan, tapi kalau di ujian nasional itu per individu. Kemudian kita lanjut, itu sangat perbedaannya sangat mencolok ya. Kemudian kita lanjut membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kemudian asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Ini yang perlu ditekankan, yang perlu kita pahami. Jangan lagi mengatakan bahwa ujian nasional itu diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu lebih memberikan gambaran yang lebih untuk utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Karena yang dinilai di sini ada empat bagian. Kemudian keterkaitan antara asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajaran Pancasila. Di sini kompetensi siswa dibagi pada kecakapan hidup abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila. Kemudian terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, ada 3 bagiannya. Kemudian konsep asesmen nasional. Konsep asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar. Menengah, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil pembelajaran siswa yang berdasarkan literasi, numerasi dan karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Berarti dia ada literasi, numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Kemudian kita lanjut. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Di sini ada 3 tujuannya. Asesmen nasional itu menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta. Kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang harus menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif
utama tersebut. Kepada kedua agar dapat masuk ke Petunjuk dalam dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Dari sini kita bisa lihat asesmen nasional itu bagaimana petunjuk dan pelaksanaannya. Kemudian dia ada jadwal pelaksanaannya, ada terbagi kedua, ada hari pertama dan hari kedua itu untuk seluruh jenjang ya, SD, SMP dan SMA. Kemudian kita lanjutkan kriteria peserta asesmen nasional. Yang kalau ujian nasional itu diikuti oleh siswa untuk tahap akhir, sementara kalau di asesmen nasional itu kita ambil sampelnya dari kelas untuk tingkat jenjang SD kelas 5, SMP kelas 8 dan SMA itu kelas 11. Dan menunjukkan bahwa ujian nasional itu bukan pengganti asesmen nasional. Kemudian di dalam asesmen nasional itu yang diterapkan adalah konsep literasi membaca, kemudian dan konsep numerasi, kemudian mengenal angka. Itu kalau biasanya dibagi pada 4 bagian untuk numerasi. Yang pertama bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data ketidakpastian dan aljabar. Kemudian tindak lanjut laporan hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Itu dibagi pada 4. Ada tingkat pertama itu perlu pemahaman khusus, kemudian tingkat dasar, kemudian cakap, yang terakhir adalah mahir. Jadi siswa itu dibagi ke dalam 4 kelompok. Kemudian yang terakhir, inilah penjelasan mengenai asesmen nasional. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.